Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili daripada kelompok 2 yang akan membahas tentang mata pelajaran Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi pada PT Pegadaian Persero. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan memulai dengan menyebutkan anggota yang ada di dalam kelompok 2 ini, yaitu salah satunya adalah saya sebagai Rahman, ada Amdali Husnul, ada Baihaki Hernando Denado Imarullah, Femi Zurianita, Desi Andria, Istiqomah Lazuardi, Nuraida Yuniarta, Rian Marta, Sela Finisa Putri, serta Umi Mutia. Untuk selanjutnya, saya akan kami akan memulai presentasi kami ini yang diawali dengan Saudara Amdali Husnul. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Rahman. Baik, saya akan melanjutkan paparan slide yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan dan perbankan yang memberikan jasa kreditan kepada masyarakat yang jasanya berorientasi pada jaminan, misalnya jaminan surat tanah ataupun surat kendaraan bermotor BPKB atau STNK, yang tujuannya khusus pegadaian yaitu penyelenggaraan uang pinjam atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek izin pegadaian gelap atau serta pinjaman yang tidak wajar lainnya. Perumahan pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit bagi skala kecil maupun skala besar dengan pelayanan yang mudah dan cepat dan aman. Pendapatan yang paling besar dari bunga pelunasan karena kegiatan utama perumahan pegadaian adalah berasal dari kegiatan perkreditan. Jumlah nasabah secara signifikan terhadap penyaluran kredit PT Pegadaian. Hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baihaki Hernando akan menjelaskan tabel kantor wilayah persentase Pegadaian. Yang pertama itu Medan 80,8%, yang kemudian ada Pekanbaru 89,2%, yang ketiga ada Palembang 81,4%, Jakarta terbagi dua, yang Jakarta yang pertama yaitu 85,6%, Jakarta yang kedua ada 82,5%, Bandung 78,0%, Semarang 81,9%, Surabaya 86,1%, Denpasar 79,3%, Balikpapan 81,1%, Makassar 2,2%, yang terakhir adalah Manado 84,7%. Sumber ini berasal dari Customer Satisfaction Index atau CSI pada kantor wilayah Pegadaian. Pada tahun 2018 terlihat ada sedikit penurunan Customer Satisfaction Index atau CSI dan Customer Impact Index atau CII. Tren penurunan ini tidak hanya terjadi terhadap nilai indeks Pegadaian, namun juga indeks dari kompetitor lain. Pegadaian masih memiliki nilai CSI dan CII yang paling tinggi dibanding kompetitor lain. Meski demikian, tentunya kedua indeks kinerja ini akan menjadi perhatian Pegadaian. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya sedikit akan menjelaskan tabel kantor wilayah presentasi. Pada tahun 2018 terlihat sedikit penurunan customer, Staff Tested Index atau CSI, dan Customer Impact Index C2. Di sini terlihat pada tabel 1 Medan 80,8%,
sedangkan Pekanbaru 82,2%. Sedangkan Palembang 81,4%. Sedangkan Jakarta 1 8,6%. Jakarta 2 8,25%. Sedangkan Bandung 78,0%. Sedangkan Semarang 81,9%. Dilanjutkan Surabaya 8,61%. Denpasar 79,3%. Selanjutnya Balikpapan 8,11%. Makassar 2,2%. Dan Manado 84,7%. Nah, di sini tren penurunan ini tidak hanya terjadi terhadap nilai-nilai indeks pengadaian, namun juga indeks dari konfigurator lain, misalnya dari Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta 1, Jakarta 2, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Manado. Jadi pengadaian masih memiliki nilai CSI dan C2 yang paling tinggi dibandingkan konfigurator lain. Meski demikian tentu kedua indeks kinerja akan menjadi perhatian pengadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dezi Andrea, NIM 17101103. Saya akan menyampaikan tentang keuangan negara. Maksud dari keuangan negara, maka yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hal yang bertalian dengan masalah penerimaan dan pengeluaran dari suatu negara. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukannya dan kewarganegaraannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam keuangan negara juga telah diatur secara jelas hubungannya kewarganegaraan dalam mengolah keuangan negara persis dan berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, dan Bank Sentral. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Zurianita. NIM saya 17102067. Saya dari kelompok 2. Saya akan berbicara sedikit tentang visi dan misi dari Pegadaian itu sendiri. Baiklah, visi dari Pegadaian itu sendiri merupakan solusi bisnis terpadu, terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan juga mikro, yang berbasis fidusia. Kemudian Pegadaian ini selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Contohnya, banyak masyarakat yang ingin membangun usaha mereka lalu mendatangi Pegadaian dengan membawa syarat-syarat berupa KTP, KK, dan juga foto usaha yang akan mereka lakukan. Kemudian Pegadaian tersebut lalu melakukan pelayanan terhadap masyarakat tersebut. Kemudian adapun misi dari Pegadaian, di mana misi Pegadaian itu memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah Lazwardi, Prodi Ilmu Administrasi Publik Karyawan, NIM 17101066. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu PT Pegadaian Persero. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya kerja yang kemudian disimbolkan dengan intan. Pertama yaitu inovasi, di mana kita menemukan hal-hal baru di dalam suatu pekerjaan sehingga kita dapat memperbaharui ataupun menghasilkan sesuatu kinerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya adalah nilai moral tinggi. Maksudnya adalah di mana kita dalam bekerja ataupun melakukan suatu pekerjaan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang kita anut, sehingga suatu pekerjaan tetap di dalam etika pekerjaan. Selanjutnya adalah terampil, di mana kita memahami apa tugas yang kita emban ataupun pekerjaan yang kita lakukan, serta selalu belajar dengan hal-hal baru dan selalu bertanggung jawab. Selanjutnya adalah adil layanan, dari kepuasan pelanggan ataupun konsumen dan juga menjaga privasi data ataupun informasi dari pelanggan. Kita fokus pada kenyamanan dan juga kecepatan dalam menuntaskan masalah dari pelanggan. Yang terakhir adalah nuansa citra. Di sini maksudnya adalah senantiasa selalu menjaga nama baik dan reputasi dari PT Pegadaian Persero. Selanjutnya, berbicara perilaku, ada 11 perilaku sebagai insan pegadaian, yaitu yang pertama adalah berinisiatif, produktif, kreatif, adaptif, taat beribadah, jujur, kompeten, peka, ramah, santun. Yang terakhir adalah amanah serta bangga menjadi insan pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraida Yuniarta, NIM 1710275. Saya akan menjelaskan tentang Dionoxa. Dionoxa adalah produk gadai barang juga menimbulkan sedikit kendala. Cukup sering terdapat beberapa kendala maupun permasalahan antara pihak pegadaian dan nasabah. Kesalahan-kesalahan yang terjadi saat menggadaikan emas seperti lupa akan waktu tegat gadai. Kedua, tidak mengenal biaya administrasi pegadaian. Ketiga, tidak memahami beda nilai gadai dan taksirnya. Keempat, tidak memahami beda nilai gadai dan taksirnya. Nah, Dionoxa mempunyai tujuan, yaitu pegadaian terdiri atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah praktek ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Nah, guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program-program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Intinya adalah Dionoxa merupakan suatu proses menemukan masalah-masalah apa saja yang terjadi di dalam sebuah organisasi, yang mana tujuannya ialah untuk menemukan aksi dan intervensi terhadap masalah yang terjadi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan Pegadaian Persero, formal dan informal. Formal sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas atau pendanaan, produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa atau remittance atau payment bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan. Informal. PT Pegadaian Persero menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat, memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti pegadaian, membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan, memberikan service excellence. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya Lavinia Putri, NIM 17102103, melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, itu tentang pegadaian. Jadi pegadaian itu yaitu berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal negara Republik Indonesia. Dengan demikian, saham pegadaian 100% sepenuhnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia atau BUMN. Lalu kemudian tinjauan dari pegadaian yaitu dengan menjaminkan barang merupakan hal yang biasa dilakukan. Akan tetapi masalah dengan aspek pelelangan mungkin belum menjadi kebiasaan bagi masyarakat atau sebagian orang. Nah, biasanya ini itu merupakan biasanya pegadaian ini digunakan oleh masyarakat bagian menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi. Nah, efisiensi ini adalah mengukur pengelolaan atau pemanfaatan suatu produksi. Nah, efisiensi ini berkaitan dengan bagaimana selayaknya suatu aset itu dikelola untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu atau hal-hal yang mubazir. Karena sebenarnya efisiensi. Nah, pengukuran ini dikelola dalam banyak hal dalam rangka pengembangan bisnis. Misalnya itu seperti perbandingan, evaluasi, serta perencanaan, dan sebagainya. Karena sebenarnya efisiensi ini berkaitan dengan rantai nilai atau value chains yang dilakukan untuk aktivasi yang kita lakukan untuk menciptakan barang dan jasa. Baik, itu tadi yang sudah kami sampaikan atau kami presentasikan dari kelompok 2. Untuk selanjutnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang berkenan di hadapan kawan-kawan semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.